Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seseorang bernama Sirat Gambir membuat penawaran kepada 6 pemimpin kota hantu. Penawaran apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Setelah menghitung terlebih dulu uang dari kantong kain dan memasukkannya ke balik pakaiannya, Sirat Gambir melangkah mundur ke dekat pintu. Dia sengaja mencari tempat yang baik, agar jika terjadi apa-apa dapat tinggalkan tempat itu dengan cepat. Namun singkir alit yang bergelar harimau hitam juga tidak bodoh. Selain Sirat Gambir sibuk menghitung uang emas dalam kantong, dia memberi isyarat 5 anak buahnya. Kelima orang ini segera menyusun kedudukan, sementara di luar rumah besar cepat sekali 20 pengawal bersenjata mengurung jalan keluar. Singkil alit, kau dan kawan-kawanmu ingat peristiwa 3 bulan lalu ketika kalian mengadakan jamuan makan minum mengundang puluhan tokoh silat di kawasan barat ini, berkata Sirat Gambir. Oh, itu. Apa hubungannya dengan berita yang hendak kau sampaikan? Kalian mungkin menyangka bahwa pembunuhan keji yang kalian lakukan terhadap semua undangan itu tidak bocor keluar. Banyak tokoh silat di luar kini sudah mengetahuinya. Lalu, mereka kini menyusun rencana untuk menyerbu kota hantu, menyamaratakan dengan tanah dan membunuh kalian berenam. Mendengar keterangan Sirat Gambir itu, Singkil Alit memandang pada kawan-kawannya. Keenamnya lalu tertawa kelak-kelak. Masih saja ada manusia-manusia bodoh ingin melakukan ketololan, kata Singkil Alit. Kota ini bernama kota hantu. Siapa yang berani masuk akan berhadapan dengan hantu-hantu, akan mampus. Aku hanya memberitahukan, orang-orang ini bukan kelompok sembarangan, kata Sirat Gambir pula. Katakan kalau kau tahu siapa mereka, pinta Manik berkata sambil tolak pinggang. Yang menjadi pengatur rencana adalah seorang tokoh bernama Gita Sula. Dia saudara sepupu Ki Matrayasa, ketua perguruan silat Elang Putih yang ikut jadi korban pembunuhan 3 bulan lalu. Pucuk pimpinan perguruan itu sekarang dipegang oleh murid terpandai bernama Indrajit. 30 anak buah perguruan siap menyerbu ke sini. Jangankan 30, 300 pun mereka boleh datang kemari jika memang mau mati konyol. Yang bicara adalah Ratonga. Nama Gita Sula ataupun Indrajit dengan perguruan silat Elang Putihnya mungkin bukan apa-apa bagi kalian. Namun dengan mereka juga bergabung beberapa tokoh silat tingkat tinggi. Yang pertama, Ingar Gandra, tokoh silat dari ujung kulon yang bergelar Sultan Maut. Singkil Alit dan kawan-kawannya saling pandang menekan rasa kaget. Meskipun mereka berenam tidak takut, namun mereka tahu betul Ingar Gandra memang bukan tokoh silat sembarangan. Siapa lagi lainnya? Tanya Singkil Alit. Datuk Hijau, jawab Singkar Gambit. Jadi tua bangka Kropos itu juga ikut berkomplot melawan kami, ujar Singkil Alit sambil puntir kumis tebalnya. Ada lagi yang lain? Ada, tapi mereka tidak kukenal. Di antaranya seorang bertopeng. Lalu Sirat Gambir menyambung. Nah,
keteranganku tentang orang-orang itu sudah lengkap. Aku sudah menerima imbalan dari kalian. Saatnya aku pergi. Namun apa lagi? Ratongga tampak tak sabaran. Jika kalian mau memberikan lagi 25 uang emas, aku akan berikan keterangan di mana dan dari mana kelompok orang itu akan mengatur serangan. Manusia termahak, haram jadah. Waki Tembesi sambil melangkah menghampiri Sirat Gambir, siap untuk menghajarnya. Namun Singkil Ali cepat memegang bahu kawannya ini. Pada Sirat Gambir, manusia bergelar harimau hitam ini berkata, "Uang bagi kami bukan apa-apa. Katakan, di mana mereka mengatur serangan?" "Uangnya dulu," kata Sirat Gambir, seraya ulurkan tangan dan menyeringai. "Ambil uang," seru Singkil Alit. Sesaat kemudian, sebuah kantong berisi 25 keping uang emas sudah berpindah tangan ke Sirat Gambir. Dengan demikian, dia sudah mendapatkan 50 keping uang emas, satu jumlah yang luar biasa. Seorang adipati sekalipun di masa itu belum tentu memiliki uang sebanyak itu. Dengar, mereka mengatur serangan dari sebuah pondok di lembah Cilendak. Setengah hari perjalanan dari sini ke arah barat laut. Singkil Alit manggut-manggut. "Sirat Gambir, keteranganmu memang cukup pantas dihargai 50 uang emas itu. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Jika saja kau suka, kau boleh tinggal di sini bersama kami. Kita menyambut komplotan orang-orang tolol itu. Kau akan mendapat sebuah rumah dalam kota ini. Semua keperluanmu terjamin, termasuk perempuan cantik." Sirat Gambir tersenyum mendengar kata-kata pemimpin kota hantu itu dan menjawab, "Terima kasih. Tidak disangka manusia-manusia iblis kota hantu berhati polos seperti itu. Hanya sayang, aku tidak begitu suka tinggal di sini dan berkumpul dengan kalian. Urusan sudah selesai. Aku tak butuh berada lebih lama di sini." Sirat Gambir putar tubuhnya, namun dia jadi terkejut ketika mendapatkan pintu keluar telah dihadang rapat oleh puluhan pengawal bersenjata. Lelaki ini sudah mengetahui bahwa pengawal itu rata-rata memiliki kepandaian silat cukup tinggi, walaupun cuma ilmu silat kasar. Mereka dilatih langsung oleh 6 iblis kota hantu. Sirat Gambir berpaling pada Singkil Alit dan berkata, "Singkirkan cacing-cacing busuk ini, atau mereka akan kubikin amblas ke dalam tanah." Singkil Alit tertawa kelak-kelak. "Kau singkirkanlah sendiri," katanya. Lalu dia memberi isyarat pada 5 kawannya. Ke-6 orang itu kemudian membentuk setengah lingkaran dan melangkah mendekati Sirat Gambir. Melihat keadaan ini, Sirat Gambir segera menghantam ke kiri. Dua pengawal roboh. Dari pengawal yang ketiga, dia merampas sebilah golok lalu menghantam dengan sebat. 2 pengawal lagi roboh, namun yang datang malah tambah banyak. Dari belakang, Singkil Alit dan kawan-kawannya mulai menyerang. Sirat Gambir ternyata memang bukan orang sembarangan. Setelah membunuh 8 pengawal, melukai 4 lainnya, bahkan berhasil menendang roh Tongga, dia berusaha melarikan diri dengan melompat ke atas atap bangunan. Maksudnya hendak membobol atap itu lalu kabur di kegelapan malam. Namun sebuah senjata rahasia yang dilemparkan Wirakula dan tepat mengenai punggung kirinya membuat lelaki ini kehilangan keseimbangan. Sebelum dia sempat bergayut pada kayu kaso atap, 2 dari 6 iblis kota hantu sudah melompat pula ke atas mengejarnya. Satu jotosan menghantam pelipis kiri Sirat Gambir. Satu sodokan sikut mematahkan 2 tulang iganya. Tubuh Sirat Gambir melayang jatuh ke bawah. Hebatnya, selagi jatuh ini dia masih sempat kirimkan 1 tendangan ke dada salah seorang penyerangnya. Tendangan itu tepat mengenai dada Pintamanik. Darah menyembur dari mulutnya. Manusia iblis satu ini terhampar jatuh duduk di lantai, cepat ditolong oleh kawan-kawannya. Sementara itu, lebih dari selusin macam senjata para pengawal dihujamkan ke tubuh Sirat Gambir yang jatuh dan terkapar tak berdaya. "Manusia setan alas," maki Singkil Alit. "Bawa Mace keluar, lemparkan keluar pagar kota."
Setelah mayat silat Gambe diseret keluar, para pimpinan kota hantu itu, kecuali Pinta Manik, segera mengadakan perundingan. Siapapun komplotan yang hendak menyerbu itu, aku tidak takut, kata Singkil Alit. Namun, yang bergelar Sultan Maut, meskipun kita tak akan kalah menghadapinya, perlu diperhitungkan. Dia dekat dengan istana Banten. Kalau kita bisa menyusun rencana, kenapa mesti khawatir? Aku ada usul, kata Tembesi pula. Hari masih terang-terang tanah ketika 5 sosok tubuh berpakaian serba hitam berkelebat laksana hantu malam gerak mengelilingi pondok. Tiba-tiba di dalam pondok terdengar seruan, "Semua bangun, ada orang datang!" Serentak, pintu depan terpentang, jendela samping terbuka. Siapakah 5 sosok baju hitam itu? Hari masih terang-terang tanah ketika 5 sosok tubuh berpakaian serba hitam berkelebat laksana hantu malam bergerak mengelilingi pondok kayu. Tiba-tiba di dalam pondok terdengar seruan, "Semua bangun, ada orang datang!" Serentak pintu depan terpentang, jendela samping terbuka. 3 orang tegak di halaman samping menghadapi 5 lainnya yang berpakaian serba hitam, yang bukan lain adalah Singkil Alit, Ratonga, Tembesi, Wirakula, dan Rangga. 3 orang yang barusan menghambur dari dalam pondok adalah pemuda Indrajit, anak murid Ki Matrayasah dari perguruan silat Elang Putih, lalu kakek bermuka hijau yang dikenal dengan sebutan Datuk Hijau. Sedang yang ketiga adalah Gita Sula, saudara sepupu mendiang Ki Matrayasah. Kulihat cuma 3 ekor monyet. Mestinya lebih banyak dari ini. Mana monyet-monyet lainnya? Singkil Alit alias harimau hitam buka suara. Kakek bermuka hijau mendengarkan suara tertawa. Sambil kucak-kucak mata, dia berkata, "Jauh-jauh menyusun rencana, tahu-tahu yang dicari datang sendiri, unjukkan tampang. Manusia-manusia iblis kota hantu, mana kamratmu yang satu lagi? Mengapa cuma muncul berlima?" Mendengar sebutan iblis kota hantu itu, kagetlah Indrajit. Sebelumnya, dia memang tak pernah melihat atau mengenal manusia-manusia ini. Begitu mengetahui kalau 5 orang berpakaian serba hitam bertampang ganas itu adalah manusia-manusia durjana yang telah membunuh gurunya, serta-merta Indrajit melompat dan membentak, "Kalian telah membunuh ketuaku. Sebelum matahari terbit, kalian berlima harus mampus di tanganku." "Anak muda," ujar Ratonga, "ucapanmu keren amat. Apa ingin buru-buru menyusul ketuamu?" Panaslah hati Indrajit. Mendidihlah amarahnya. Dia menghantam ke arah Ratonga. "Cacing ingusan, berani bermulut besar, berani menerima bagian," kata Ratonga dan sambut pukulan Indrajit dengan tangkisan lengan kiri. Semula manusia iblis ini tidak memandang sebelah mata pada anak murid perguruan silat Elang Putih itu. Tapi begitu lengan mereka saling beradu, tampak jelas Ratonga mengkerenyit menahan sakit. Sebaliknya, Indrajit tersurut 1 langkah. Meski tangannya tidak sakit, namun pemuda ini menyadari kalau lawan memiliki tenaga lebih besar. Karenanya, dengan mengerahkan tenaga dalam, dia kembali menyerang. Singkil Alit dan Wirakula tak tinggal diam. Keduanya menyerbu kakek bermuka hijau. Sementara Tembesi dan Rangga menerjang Gita Sula. Datuk Hijau adalah tokoh tua yang sudah lama tidak muncul dalam dunia persilatan. Sebetulnya kakek ini tidak berminat lagi mencampuri segala macam urusan dunia persilatan. Dia lebih banyak menyepi diri. Namun kemunculan 6 manusia iblis di bawah pimpinan Singkil Alit alias harimau hitam dan berdirinya kota hantu
mau tidak mau membangkitkan semangat muda sang datuk yang ingin melihat tegaknya kebenaran dan hancurnya kejahatan. Namun niat sang datuk untuk berbuat kebajikan sekali ini rupanya tak bakal kesampaian karena ternyata dua lawan yang dihadapinya memiliki kepandaian tinggi. Korban pertama yang jatuh dalam pertempuran itu adalah Gita Sula. Pengkeroyokan atas dirinya berlangsung 9 jurus ketika Rangga dan Tembesi keluarkan senjata yakni berupa besi hitam yang ujungnya diganduli bola besi penuh duri tajam. Setiap pimpinan kota hantu memiliki senjata seperti itu dan selalu mereka keluarkan bila mana lawannya dihadapi dianggap cukup kuat, tak mungkin dikalahkan dengan ilmu silat tangan kosong. Gita Sula yang mempertahankan diri dengan sebilah pedang keluarkan seluruh kepandaiannya. Pedang saja menyabat kian kemari membentuk bayang-bayang masuk. Puncak kehebatan Gita Sula hanya sampai pada kesanggupan merobek perut pakaian Rangga. Di lain saat, bola besi berduri di ujung rantai Tembesi melabrak bahu kanannya hingga lelaki ini terbanting sepoyongan ke kiri, daging dan tulang bahunya hancur, darah membasahi sisi kanan tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Rangga datang menyerbu. Hiya! Rantai hitam di tangan kanannya berdesing berputar-putar. Bola berduri tiba-tiba melesat ke muka Gita Sula. Gita Sula tidak mampu membuat gerakan mengelak, terpaksa angkat tangan kiri untuk menangkis. Dia memilih memukul rantai besi daripada memukul bola berduri. Krak! Terdengar suara patahnya tulang lengan Gita Sula ketika tangannya beradu dengan rantai besi. Dan nyatanya, dia tidak pula berhasil menyelamatkan mukanya karena akibat pukulan pada rantai besi, bola besi justru melentur, melejit, menghantam mukanya lebih cepat dan lebih keras. Gita Sula terlontar beberapa langkah, terkapar di tanah dengan muka hancur mengerikan. Melihat kematian Gita Sula, Indrajit berteriak marah. Seperti orang kemasukan setan, dia menyerang Tongga dengan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat Lang Putih. Tubuhnya berkelebat kian kemari. Sepasang tangannya laksana dua sayap burung elang mengembang mengirimkan serangan yang tiada henti. Sedang kaki kiri kanan pada waktu-waktu tertentu melancarkan tendangan yang tidak terduga. Tongga jadi kaget ketika dapatkan dirinya terkurung rapat dan tak mampu membalas. Dia mundur terus sampai akhirnya satu pukulan mengenai rusuk kanannya. Dadanya terasa sesak, tak dapat dipastikan apakah ada tulang yang patah. Yang jelas amarah yang menggelegak, terlebih ketika didengarnya ejekan Tembesi. Tongga, ternyata kau tak sanggup menghadapi pemuda yang kau anggap cacing ingusan itu. Serahkan dia pada kami. Tutup mulutmu Tembesi, sebentar lagi ku tekuk batang lehernya, saut Tongga dengan muka marah. Habis berkata begitu, manusia iblis ini loloskan rantai hitam yang ujungnya bola-bola berduri lalu mengamuk menggempur Indrajit. Mendapat serangan ganas begini rupa yang tak mungkin dihadapi dengan tangan kosong, murid mendiang Ki Matrayasa itu segera keluarkan pula senjatanya, sebilah pedang yang memiliki ketajaman pada kedua sisinya. Di bagian lain, walaupun sudah mengurung rapat, namun Singkil Alit dan Wirakula masih belum sanggup merubuhkan si kakek muka hijau yang gerakannya ternyata ringan sekali dan pukulan-pukulannya terarah ke bagian-bagian tubuh berbahaya kedua lawannya. Namun kematian Gita Sula mempengaruhi diri kakek ini hingga gerakan-gerakannya menjadi sedikit lambat. Walaupun begitu, tetap sulit bagi dua lawannya untuk menerobos susupan pukulan atau tendangan. Setelah menunggu lagi 3 jurus dan tetap tak mau berbuat lebih banyak, Singkil Alit berikan isyarat pada Wirakula. Dari mulut Singkil Alit keluar suara mengaum seperti auman harimau. Wow! Tubuhnya miring ke depan, kedua kakinya menjejak tanah. Sesaat kemudian tubuhnya melesat ke depan, kedua tangan menggapai, mencekram persis seperti harimau yang hendak melahap mangsanya. Wirakula keluarkan suara tak kalah seramnya. Dia menggereng macam harimau terluka. Wow! Kalau Singkil Alit menerjang dari depan, maka dia melesat dari samping kiri. Datuk Hijau maklum kalau dua lawan telah keluarkan jurus-jurus silat mereka yang terhebat.
kanannya, dia pun tak mau berbuat lalai. Dua tangannya bergerak ke pinggang. Sesaat kemudian, tangan yang kiri kanan telah memegang selai sapu tangan putih. Sapu tangan itu disapukannya ke mukanya yang hijau. Aneh, begitu disapukan sapu tangan yang tadi berwarna putih itu kini berubah jadi hijau. Dan begitu lawan mendekat, Datuk Hijau kebutkan dua helai sapu tangan itu menyosong serangan. Cetar, cetar. Angin keras menderu, sertai membesitnya sinar hijau yang jelas kelihatan karena saat itu hari telah mulai pagi dan terang. Kehebatan emosi kakek mau tak mau membuat kaget dua manusia iblis itu. Parah tua ini, ternyata masih punya kuku. Kalau tak lekas dihabisi bisa berabe, pikir Singkilalit. Maka sebelum dua tangannya menggapai mencekram ke depan, bergerak lebih jauh, tiba-tiba pemimpin kota hantu ini berputar berjumpalitan ke kanan. Bagaimana kelanjutan pertarungan mendebarkan ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Jok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.